dalam kehidupan kita setiap hari. Jangan kita jenuh, jangan kita malu, jangan kita berubah ke arah yang tidak baik, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu di hadapan Tuhan. Jalin komunikasi yang intim kita dengan Tuhan. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang terkasih. Kita akan mendengarkan renungan harian pada hari ini. Untuk itu mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudaraku yang terkasih, firman Tuhan pada hari ini menyapa kita dari kitab Ezekiel pasal 18 ayat 4. Demikian firman Tuhan. Sungguh semua jiwa aku punya, baik jiwa ayah maupun jiwa anak aku punya. Dan orang yang berbuat dosa itu yang harus mati. Demikian firman Tuhan. Nah, topik hari ini mengatakan Allah yang empunya roh kita. Saudaraku yang terkasih, dalam kitab Roma pasal 6 ayat 23a dikatakan demikian. Sebab upah dosa ialah maut. Dan memang itu adalah ketentuan dasar hukum Tuhan. Bahwa Tuhan adil dan arif bijaksana menentukan setiap sanksi atau hukuman yang diberikan kepada kita manusia yang Dia ciptakan. Dan itu merupakan hak mutlak dari Allah. Nah, dikatakan maksud dan tujuan nas tadi adalah barang siapa yang melakukan kejahatan, dia akan jatuh dan masuk ke dalam penjara kepahitan yang disediakan oleh Allah. Hukuman, ya, bukan hanya ketika nanti setelah dunia akan berakhir, tetapi di dalam dunia ini juga, di dalam kehidupan kita juga Tuhan sudah menunjukkan sanksi atau punishment kepada setiap orang yang pelaku kejahatan. Kita sudah lihat contoh-contoh orang yang merencanakan kejahatan, melakukan kejahatan, melihat kejahatan, terlibat dalam kejahatan, mendukung kejahatan, juga terlibat dan menerima resiko adalah hukuman yang diberikan oleh pemerintah kita. Dan Tuhan juga turut campur tangan di dalam hal itu. Dan begitu juga Tuhan katakan bukan hanya di dunia ini, pada hari kesudahannya juga Tuhan menyediakan api neraka bagi setiap orang yang berlaku dan berbuat, berpikir dan bertindak dalam kejahatan. Dan itu tidak bisa ditawar-menawar. Bahkan dikatakan barang siapa yang melakukan kejahatan sendiri yang akan menanggung resikonya. Jadi kalau misalnya ayahnya yang berbuat jahat, ayahnya yang menanggung akibatnya. Jika ibunya yang berbuat jahat, ibunya yang melakukan dan menerima hukuman. Jika anaknya yang melakukan kejahatan, anaknya yang dihukum. Tidak ada misalnya anaknya yang berbuat jahat, ibunya yang menanggung. Atau suaminya yang berbuat jahat, istrinya yang menanggung. Tidak. Tuhan sangat adil dan bijaksana dan menentukan sikapnya di dalam menghukum setiap pelaku tindakan-tindakan kejahatan. Jadi kalau ada orang mengatakan seperti dia belum disidihkan, berarti segala sesuatu yang dia lakukan kejahatan itu ditanggung oleh orang tuanya, bapaknya atau ibunya. Tidak. Tapi Tuhan katakan setiap pelaku kejahatan siapapun itu, kejahatan kecil, sedang dan besar, ditanggung oleh pelakunya. Baik dia masih kecil, masih muda atau sudah dewasa bahkan yang tua, juga akan menanggung dari hukuman tersebut. Demikianlah Tuhan mengukir kata ketegasannya di dalam memberikan punishment kepada setiap orang pelaku kejahatan. Nah, tetapi Tuhan katakan hanya yang memberikan roh kehidupan bagi kita. Tuhan memberikan roh kehidupan bagi kita, saudara, supaya kita mengerti apa itu kejahatan dan bagaimana kita mengendalikan atau kita lari atau kita jauh dari perbuatan kejahatan tersebut. Karena memang Tuhan tidak menginginkan kita jatuh ke dalam keberdosaan oleh karena kejahatan. Tetapi Tuhan memberikan roh hikmat kepada kita semua supaya kita bisa memilih dan berlaku baik di dalam kehidupan kita, saudaraku. Makanya setiap orang yang berbuat baik, berlaku baik di hadapan Tuhan, di hadapan sesamanya, dia akan menerima buah dari perbuatannya. Jika dia patuh dan dia jika takut akan Tuhan dan jika menghormati sesama manusia, mengasihi sesama manusia, buah-buah roh Tuhan itu akan berkembang dan lestari dalam kehidupannya. Nah, terkasih dalam Yesus Kristus, karena selagi kita hidup saat ini, sebenarnya kita diproses dan Tuhan memberikan waktu dan kesempatan buat kita
untuk kita berbuat baik. Jangan berbuat jahat, karena kejahatan menghambat anugerah dan berkat dari Tuhan untuk kita. Perbuatan jahat akan menjatuhkan kita. Perbuatan jahat akan membuat kita menjadi nista di hadapan Tuhan. Untuk itu, selagi ada kesempatan, waktu yang indah ini Tuhan berikan kepada kita. Kita sehat, masih bernapas. Mari kita pergunakan waktu dan kesempatan itu untuk berbuat yang terbaik di mata Tuhan dan di hadapan semua sesama kita manusia. Karena Tuhan katakan, aku sudah memberikan roh kepadamu, makanya rajin dan bangunlah dirimu di dalam komunikasimu dengan Tuhan. Jadi dalam arti perkataan ini mengatakan kita sebagai orang yang percaya, sudah yakin bahwa Tuhan adalah satu-satunya yang maha tahu dan yang maha melindungi kita. Kita harus tetap membangun komunikasi rohani kita kepada Tuhan. Inilah salah satu cara kita untuk menjauhkan diri dari perbuatan-perbuatan, pikiran-pikiran yang tercelah, yang jahat tadi. Mari kita bangun komunikasi kita secara intim kepada Tuhan. Dengan cara bagaimana? Pertama dikatakan, kita harus rajin membaca firman-Nya. Belajarlah dan membacalah firman Tuhan. Seperti saat ini, setiap pagi, setiap saat ada renungan-renungan yang kita terima. Bisa kita dengar, bisa kita baca melalui Alkitab kita. Bisa kita dengar dari khotbah-khotbah, renungan-renungan singkat, renungan-renungan di dalam ibadah kita. Dan YouTube juga mempersilahkan kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Maka dikatakan pertama adalah harus rajin membaca firman Tuhan. Dengan kita membaca, suara kita, mata kita terlibat, dan hati kita akan digerakkan. Pikiran kita akan dikonsentrasikan untuk mendengarkan firman Tuhan. Yang kedua dikatakan, melakukan apa yang firman tuntut dari kita. Jadi dengan membaca, lalu kita melakukan. Dengan belajar langsung diaplikasikan. Dengan orang belajar, akhirnya dia tahu dan paham, dan dia laksanakan apa yang Tuhan firmankan kepada kita melalui hukum-hukumnya, melalui norma-norma etika-etika yang diajarkan oleh Tuhan kepada kita, saudaraku. Untuk itu jangan malas membaca firman Tuhan. Jangan kita juga lalai untuk melaksanakan firman Tuhan. Karena sejalan itu kita membaca dan melakukannya. Berbahagialah orang yang mendengarkan, membaca firman Tuhan dan melakukannya. Itulah orang yang berbahagia. Dan yang ketiga dikatakan, kita harus taat dan patuh pada aturannya. Membaca, melakukan, dan kita patuh dengan firman-Nya, aturannya. Ketaatan kita itu diuji di situ. Jadi itulah edukasi, pendidikan rohani dalam kehidupan kita setiap hari. Jangan kita jenuh, jangan kita malu, jangan kita berubah ke arah yang tidak baik, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu di hadapan Tuhan. Jalin komunikasi yang intim kita dengan Tuhan. Dengan kita menjalin komunikasi yang intim dengan Tuhan, maka komunikasi kita dengan keluarga kita akan tercipta suasana home sweet home. Menjadi rumah kita menjadi istana rohani di dalam kehidupan kita. Untuk itu mari kita dapat mengerti apa yang Tuhan kehendaki dari kita. Dengan kita menjalin hubungan tadi, harmonisasi tadi, maka kita mengetahui apa yang diinginkan Tuhan di dalam kehidupan kita secara pribadi, dalam kehidupan kita dalam keluarga, dan kehidupan kita di dalam bermasyarakat. Itu yang ingin Tuhan katakan kepada kita. Maka lakukanlah yang baik dan benar. Jauhi segala kejahatan. Tuhan memberkati. Amin, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu yang mengajar kami untuk selalu taat dan patuh dengan roh yang Tuhan berikan kepada kami, yaitu roh kekuatan, supaya kami terhindar dari kejahatan dan terhindar dari pelaku-pelaku kejahatan. Tetapi kami ingin memuliakan Tuhan melalui sikap kami untuk membaca firman Tuhan, untuk melakukan firman Tuhan, dan setia dan taat dengan segala hukum dan aturan Tuhan. Karena untuk itulah kami bisa hidup arif dan bijaksana. Untuk itu Tuhan, jaga semua umat-Mu, jaga semua jemaat-Mu Tuhan, agar semua anak-anak-Mu dari tingkat TK, SD, SMP, SMA, dan perguruan tinggi, baik walaupun yang dalam mencari pekerjaan, di dalam keseharian, dalam rumah tangga, dan di mana saja pun, biarlah Tuhan menjaga dan mengawal hati kami, agar kami akan berbuat yang terbaik untuk Tuhan dan untuk kemuliaan nama-Mu saja. Berkati yang berulang tahun pada saat ini, dan berkati juga Tuhan bagi yang berkeluh kesah, banyak pergumulan. Tuhan akan selalu memberikan solusi yang terbaik bagi mereka. Dan terlebih buat keluarga kami, sanak saudara kami, orang-orang yang kami kasih, yang dalam penderitaan, penyakit, Tuhan juga memulihkan mereka, menyembuhkan mereka dengan tangan-Mu yang penuh kasih dan sayang. Terima kasih Tuhan, dalam Yesus Kristus
kami berdoa. Kasih anugerah Tuhan Yesus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Demikian Bapak Ibu, ingat selalu tersenyum, tetap jaga prokes, Tuhan akan menjaga kita.